Bu, ternyata kok ada tulisannya itu dijual. Anak-anak itu Pak bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya sekarang sedih ya Pak ya. Anak saya yang saya merger itu tidak mau sekolah, 2 anak. Belum ada yang lihat ya. Kalau saya harapan saya hanya ke anak-anak. Hari ini saya berada di Dusun Tlogo Gede, Desa Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Persis berada di belakang saya, ini adalah sebuah lembaga pendidikan PGRI Trowulan. Nah, dalam 1 minggu terakhir ini saya mendapat informasi lembaga pendidikan ini ternyata sudah dipasang banner. Dan banner itu berbunyi tanah dan bangunan dijual. Artinya bahwa lembaga pendidikan ini itu dijual oleh yang informasi kami dapat adalah pemilik tanah. Mingguan. Kenapa Mbah? Asal usulnya enggak tahu saya. Cuma katanya orang yang punya itu sertifikatnya itu mau dijual gitu. Alasan dan pertimbangan yang kemudian harus memutuskan untuk dijual itu, pertama, informasi yang kami dapat, izin operasional dari lembaga pendidikan ini itu tidak diperpanjang atau izin operasional tidak berlaku kembali. Yang kedua, dalam tahun ajaran baru 2022-2023, sekolah ini hanya mendapat 10 siswa. Artinya dari 3 kelas yang ada, maka itu dianggap tidak efektif. Sehingga pihak yayasan, LP, Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah naungan PGRI cabang Mojokerto memutuskan untuk memerger para siswa ke sekolah yang lain, dan informasi merger itu ada di wilayah Kecamatan Trowulan juga dengan sekolah yang derajatnya sama atau tingkat yang sama. Ya Bu Sunarli, bisa dijelaskan Bu, kondisi dari sekolah PGRI Trowulan yang tadi kita melihat memang ada banner tanah dan gedungnya dijual. Apa benar seperti itu Bu? Karena saya belum tahu persisnya, saya belum melihat. Hanya ada informasi saja kalau ada banner bahwa sekolah itu dijual. Saya tidak tahu sebenarnya karena saya tidak pernah ke sekolah. Selama sekolah itu dinyatakan ditutup oleh yayasan. Nah, Ibu terakhir kapan ke sekolah Bu? Itu bulan Juni. Bulan Juni ketika rapat untuk penerimaan ijazah dan rapot anak-anak. Insya Allah tanggal 25 Juni. Dan itu adalah angkatan terakhir? Iya, atau angkatan apa? terakhir. Ya. Kalau tahu Ibu ada informasi bahwa gedung dan lahannya dijual, itu dari mana Bu? Dari masyarakat yang memberi informasi saya, Bu,
ternyata kok ada tulisannya itu dijual. Ya saya bilang ya enggak apa-apa. Nah, Bu Sunarli, aktivitas kegiatan belajar mengajar di situ informasinya bahwa izin operasionalnya itu sudah tidak tidak direkomendasi oleh dinas terkait, atau memang sudah mati dan itu menjadi pertimbangan oleh yayasan untuk dijual. Apa memang begitu, Pak? Saya kurang tahu. Yang saya tahu adalah kami tidak direkomendasi karena ada berkas yang tidak bisa kami selesaikan, yaitu satu, status tanahnya tidak jelas karena nama perorangan, tidak nama lembaga. Yang kedua, siswanya kurang dari 20 itu saja. Kalau memang rekomendasinya adalah minimal siswa 20, iya. Kan begitu. Itu sejak kapan terus menurun? Itu menurunnya kemarin waktu saya jadi kepala sekolah 2014, 2013 itu sudah mulai menurun. Siswanya hanya 7, sehingga Pak Baidawi selaku kepala sekolah yang kedua, karena sudah tua, kemudian sering jatuh sehingga mengundurkan diri. Kemudian tahun 2014 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Itu siswanya sudah mulai menurun. Ibu diangkat sebagai kepala sekolah tahun 2014. Iya. Saat itu jumlah siswa berapa? Jumlah siswanya masih kelas 3 itu 29, kelas 2-nya 21, kemudian kelas 1-nya 7. Dan terakhir di tahun ajaran 2020-2021 itu tinggal berapa? Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1? Kelas 3-nya itu 9, kelas 3-nya itu 10, kelas 2-nya 9, kelas 1-nya 1. Kelas 1-nya berarti ada 11 siswa. Iya. Dan Ibu yang 9 siswa kelas akhir itu berhasil lulus, Bu? Yang 10 siswa itu memang saya perjuangkan supaya bisa sampai lulus. Dan akhirnya rekomendasi tidak muncul karena jumlah siswa tidak sesuai dengan ketentuan. Hanya 15. Selain jumlah siswa, ada persyaratan lain, Bu? Misalkan lahannya harus nama yayasan atau seperti apa? Iya, selain jumlah siswa itu ada berkas yang memang harus diselesaikan untuk mengembalikan nama perorangan menjadi nama lembaga. Itu yang saya tidak mampu. Dan itu sempat diproses sama Ibu? Maksudnya berusaha dipenuhi? Untuk mengembalikan nama dari nama perorangan ke lembaga itu tidak saya proses karena saya merasa bahwa saya tidak mampu. Karena butuh biaya yang besar, terus dari mana? Siswanya sedikit dipindah Tengbelo. Mulai kapan itu? Naik kelas itu dipindah Tengbelo. Tahun ajaran baru niki nggih? Nah, ajaran baru. Terus banner dipasang niku mulai kapan, Pak? Walah 1 minggu, Pak. 1 minggu. Ya dibersihin ya. Tanah dibersihin ya. Nah, kami sempat menelusuri bahwa dari beberapa kelas ada yang kemudian masih menyisakan alat-alat sekolah seperti bangku sekolah, buku-buku, bahkan kami juga mengintip ruang kantornya di belakang saya persis ini juga masih lengkap. Artinya bahwa sekolah ini memang masih baru dijual oleh pemilik. Dan ada juga beberapa trofi yang itu mungkin trofi dari para siswa berprestasi, dan juga ada bangku-bangku sekolah. Namun beberapa ruangan kelas yang kami cek tadi ternyata tidak utuh bangunan tempat duduk atau bangku atau meja. Dan termasuk papan untuk KBM, kegiatan belajar mengajar, juga masih ada. Nah, informasi lain yang kami dapat bahwa pemilik dari tanah ini memutuskan untuk menjual, itu informasinya adalah warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Suko. Harapan Ibu setelah sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah di PGRI Trawulan, Bu? Harapan ke depan apa? Kalau harapan saya hanya ke anak-anak. Seperti apa itu maksudnya? Anak-anak itu Pak bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya sekarang sedih ya Pak ya. Anak saya merger itu tidak mau sekolah, 2 anak.
Karena ndak kerasan di situ, Pak. Ndak kerasan di SMP Islam Darul Khoir. Itu yang membuat saya sedih. Sampai seperti apa mereka? Ketika terakhir saya ketemu wali murid, tolong ya Bu, anaknya di sekolah. Saya itu sebenarnya sudah punya induk Pak di SMA Mojopahit, saya di Yayasan Segoro Agung saja. Tapi wali murid itu pasrah saya. Ya Bu, saya pasrah jenengan. Saya janji, iya saya janji saya akan mendampingi sampai anak-anak lulus. Ternyata enggak. Siswa saya yang 2 Pak enggak mau sekolah. Itu yang menjadi saya sedih. Ibu merasa bertanggung jawab moral kepada? Iya. Ini saya merasa berdosa. Dan kami akan mencoba untuk terus menelusuri apa alasan pemilik tanah dan pihak yayasan sekolah untuk menjual lahan ini, lembaga pendidikan ini kepada pihak lain. Nah, kita akan terus menelusuri fenomena lembaga pendidikan dijual oleh pihak pemilik tanah. Saya dari Trawulan melaporkan.